Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku. Kali ini kita akan mempelajari tentang teori-teori dasar SIG. Alasan kenapa kita harus memulai dari teori dasar SIG-nya dulu, karena kita akan menyeimbangkan antara pemahaman teori dan pemahaman praktek pemetaan yang akan dilakukan di kemudian hari di channel ini. Selanjutnya ingin ku tekankan di sini adalah ketika kita mempraktekkan ilmu praktis semacam aplikasinya, baik itu ArcGIS, MapInfo, ArcView, dan AutoCAD dan sebagainya, kita terlebih dahulu mengenal teori-teori dasarnya, sehingga dalam pekerjaan SIG yang nanti kita lakukan, baik secara penulisan atau ujian, sudah bisa terstruktur dengan baik, sehingga kita bisa membuat peta itu, kita sudah bisa memahami apa yang kita lakukan. Contohnya ketika kita membuat peta, kalau kita nggak tahu pemahaman data spasial itu apa, data atribut itu apa, data vektor, data spasial, nah kita akan bingung sendiri. Sehingga kita asal kerja aja, tetapi kita nggak pahami apa yang kita lakukan secara teori, sehingga untuk kita mempertanggungjawabkan di atas kertas itu agak susah. Nah, makanya saya sampaikan bahwa teori dan praktek itu harus seimbang, sehingga ilmu SIG yang akan kita lakukan itu bisa teratur penjabarannya dan bisa teratur secara komprehensifnya. Itu yang ingin saya tekankan di sini. Nah, kalau berasa bahwa apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, bisa di like dan di subscribe dan bisa di share sehingga memberi manfaat kepada orang lain. Selanjutnya kita langsung ke ilmunya. Selamat menonton dan semoga bermanfaat ya guys. Kita masuk dalam pemahaman ilmu SIG ya guys. SIG itu adalah singkatan dari Sistem Informasi Geografis. Jadi kalau kita bicara tentang sistem, berarti itu terstruktur. Sementara informasi, yaitu kita memberikan informasi kepada orang lain tentang apa yang kita lakukan. Kalau geografis, berdasarkan dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah ilmu tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil yang diperoleh dari bumi. Ada dua cabang dari geografis itu, yaitu pertama fisik dan dua matematika. Nah, kalau fisik adalah cabang daripada ilmu geo. Geo itu artinya bumi ya, berupa ciri-ciri dan sifat-sifat permukaan bumi, atmosfer, iklim dan sebagainya. Kalau matematikanya adalah ilmu yang berkenaan dengan perkiraan bentuk, ukuran, serta gerakan bumi, yaitu bisa berupa lintang, luas permukaan bumi, dan bujur geografi dan sebagainya. Oke, kalau kita sudah memahami tentang SIG itu secara umum, maka kita akan masuk kepada pengertian ilmu SIG. Aku ambil dari situs Wikipedia. Sistem informasi yang didasarkan pada kerja komputer yang memasukkan, yang mengolah, yang memanipulasi, yang menganalisa data, serta memberi uraian. Nah, kayak gitu guys. Nah, kalau dari sini kan kita sudah bisa memahami ya, bahwa data yang kita akan peroleh dari mana, lalu kita bisa memasukkan data itu ke komputer. Nah, yang kita sebut dengan kerja kita ya, data lembar kerja kita. Lalu dari situ kita bisa mengolah data itu dari lapangan, lalu kita memanipulasi. Maksudnya memanipulasi sini bukan artinya menipu ya guys,
tetapi memanipulasi itu membuat data itu sedemikian rupa sehingga dia bisa terstruktur untuk menjelaskan gitu. Nah, dari situ baru kita bisa menganalisa apakah data yang kita punya ini sudah sesuai yang diharapkan atau tidak. Lalu kita memberi uraian itu, kita bisa mempertanggungjawabkan di lembaran kertas. Jadi dasarnya kita sudah buat petanya. Setelah kita membuat peta, lalu kita bisa jabarkan di dalam kertas. Sehingga laporan yang kita masukkan itu diterima oleh baik pimpinan atau rekan kerja, baik secara teori dan secara praktek yang kita lakukan data. Prakteknya itu berupa data peta, sementara penjelasan itu dalam bentuk teori. Makanya dalam pendahuluan saya selalu tekankan bahwa kalau kita langsung masuk ke praktek tanpa kita memahami dasar teori, nanti akan sulit ketika kita mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Nah, itu yang saya tekankan di situ, sehingga ada keseimbangan antara teori dan praktek. Selanjutnya dari pengertian sih kita masuk ke datasheet ya guys. Nah, datasheet ini seperti dijelaskan tadi bahwa datasheet itu adalah data lapangan, kedua data peta, ketiga data citra, keempat pemetaan objek. Kita mulai daripada data lapangan guys. Jadi data lapangan adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Contoh, kita diberi tugas untuk membuat data rawan bencana di suatu daerah tertentu. Atau bisa juga data geomorfologi, geologi dan sebagainya guys. Nah, itu data langsung dari lapangan, nanti kita olah gitu. Kedua, data peta. Data peta ini adalah informasi yang telah direkam pada kertas atau film dikonversi dalam bentuk digital. Ini pada umumnya sudah pada ditahu bahwa ketika sudah membuat data pasti kita akan konversi dalam bentuk digital ya guys. Oke, ketiga itu data citra guys. Nah, data citra ini penginderaan jauh itu data yang kita ambil dari data citra. Nah, bisa saja data citra ini berupa data Landsat, Sentinel dan sebagainya. Nanti kita akan masuk cara pengambilan data Sentinel, data Landsat 8, data drone. Nah, nanti baru kita akan praktekkan cara masukkan data itu, cara mengolah dan cara menguraikannya. Oke, seperti itu guys. Lalu pemetaan objek dari keadaan sebenarnya dalam komputer guys. Contoh tracking, berapa kilo yang kita lalui, kita bisa masukkan. Nah, dari data itu kita bisa langsung membuat perjalanan kita overlay ke dalam peta yang akan kita lakukan, dan kita akan overlay sehingga menjadi sebuah peta di mana peta itu sudah bisa menjelaskan apa yang kita lakukan di lapangan. Jadi perolehan datasheet itu seperti yang di slide sebelumnya itu berupa data citra, berupa data airborne, berupa data drone, berupa data lapangan. Kita menggunakan T0 dan theodolite untuk mengukur ketinggian suatu wilayah dan sebagainya. Yang berikutnya adalah pemrosesan. Pemrosesan ini kan pengerjaan terhadap sebuah peta. Itu data lapangan. Setelah data lapangan kita sudah lakukan keadaan sebenarnya, baru kita membuat model, lalu kita persepsi, klarifikasi dan generalisasi, lalu kita representasi. Nah, setelah itu kita bisa membuat database ya guys. Kita membuat database untuk memberi uraian dari peta yang sudah kita buat. Nah, setelah itu baru berupa data digital. Selanjutnya output daripada sheet yang kita lakukan itu berupa 3 ini guys. 3 bentuk, yaitu pertama peta, kedua display monitor, ketiga data digital. Kalau peta ini sudah dikenal luas, aplikasinya cukup banyak, mudah didistribusikan, praktis kegunaannya. Kalau display monitor ini menampilkan peta secara interaktif, dapat diamati setiap ada perubahan data. Lalu data digital, data tersimpan dalam format database. Selanjutnya bentuk datasheet itu ada 2.
Jadi ada dua bentuk dataset yang perlu diketahui, yaitu data spasial dan data atribut. Saya bilang sampaikan bahwa kita harus memahami bentuk-bentuk dari dataset yang kita buat gitu. Spasial itu apa dan data atribut apa. Nah, kalau secara epistemologinya itu data spasial itu adalah ruang. Lalu secara epidemiologinya itu adalah data yang berhubungan dengan lokasi, posisi, bentuk geometri, dan hubungan atau relasi antar unsur-unsur geografik. Nah, itu pengertian daripada data spasial atau ruang. Sementara data atribut atau tekstual adalah data yang berhubungan dengan karakteristik dan deskripsi dari unsur-unsur geografik. Nah, berupa spasial guys. Jadi dua ini saling ketergantungan, tetapi dua ini saling berhubungan, tetapi ketika kita masuk kepada apa itu data atribut, maka kaitannya dengan tekstual. Lalu apa itu data spasial, ya pasti berhubungan dengan ruang, kayak gitu guys. Sehingga yang kita kerjakan kita paham bahwa oh ini kita kerjakan data spasial dulu, baru kita kerjakan data tekstual gitu. Sehingga ketika kita menjabarkan dalam teori atau kita menjabarkan dalam sebuah kertas, itu bisa dipahami oleh setiap orang bahwa oh yang dia kerjakan ini adalah data spasialnya itu ini, data atributnya itu ini. Sehingga tidak bolak-balik guys, kayak gitu guys. Nah, makanya saya sampaikan bahwa teori dan praktek itu harus seimbang. Teori dan praktek harus seimbang, sehingga ketika kita menghadapi ujian atau kita menghadapi orang-orang yang sudah memahami tentang musik, itu kita bisa menjabarkan secara terstruktur, baik secara aplikasi maupun teorinya, kayak gitu guys. Oke, kita lanjut. Nah, data geografik itu, jadi data geografik ini harus dipahami bahwa itu adalah data grafik. Nah, data grafik ini terbagi menjadi dua, yaitu data atribut dan data spasial guys. Ya, kalau data atribut terbagi lagi menjadi tiga, yaitu data string, data integer, dan data real. Nah, sementara data dari data spasial ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu data geometrik dan data topologisal. Nah, data geometrik ini menjadi dua, yaitu vektor dan raster. Nah, vektor ini menjadi tiga lagi, yaitu titik, garis, poligon. Sementara topologisal ini terbagi menjadi tiga juga, yaitu terhubung, kedekatan, dan include. Nah, itu yang perlu dipahami. Yang di slide-slide sebelumnya tuh kita sudah menjabarkan tentang data dari geografi ini ya guys. Kita lanjut. Nah, ini contoh daripada data spasial ini dari data yang tadi, data vektor dan data raster guys. Data vektor itu koordinat arah warna. Data raster itu adalah pixel koordinat dan pixel value. Oke, kita lanjut. Nah, ini penyajian data spasial yang tadi. Nah, titik, garis, poligon guys, itu masih masuk kepada data vektor ya. Sementara data raster yaitu berupa sel. Selanjutnya kita melanjutkan. Jadi seperti ini guys, struktur data titik, garis, dan poligon dengan sistem koordinat X, Y, titik, garis, dan poligon dapat dipresentasikan tidak dalam bentuk gambar melainkan dalam bentuk suatu daftar koordinat. Bagaimana melakukan konversi peta manual menjadi peta digital? Ini perlu dipahami bagaimana kita mengkonversi itu. Jadi kita mengkonversi peta manual menjadi peta digital, apa saja yang diperlukan. Pertama, untuk mengkonversi itu adalah menggunakan software ya guys. Nah, kita bisa menggunakan software
Jadi software itu ada banyak sekali untuk membuat peta itu. Itu antara lain ArcGIS, Mapinfo, ArcView, ArcInfo, bisa juga AutoCAD dan lain sebagainya guys. Kita konversi petanya itu setelah softwarenya kita punya, kita siapkan peta manual. Nah, peta manual ini biasanya itu kan masih berupa peta JPEG yang sudah kita ketahui titik koordinat, tetapi belum ada data koordinat di dalam data digital kita. Oleh sebab itu, kita harus membuat 4 titik poligon untuk menjabarkan atau mengambil data koordinat referensinya. Nah, tujuannya itu untuk mengikat ya, disebut dengan titik ikat. Tetapi kalau di dalam global mapping itu tidak membutuhkan 4 titik ikat seperti di ArcView, Mapinfo, ArcGIS, tapi dia cuma membutuhkan 2 titik ikat. Nanti kita praktekkan di waktu-waktu yang akan datang guys. Tetap stay dengan channel ini ya guys, supaya kita bisa memahami atau mempraktekkan pemetaan yang lebih dalam yang terkait dengan pekerjaan yang akan kita lakukan. Nah, selanjutnya tentukan tema yang akan didigitasi guys. Jadi tema yang akan didigitasi ini kita maunya tema yang seperti apa. Contoh yang paling susah yaitu seperti membuat peta geologi. Nah, kan membuat peta geologi otomatis kan kita harus membuat peta penjabaran yang menghubungkan antara satu batuan dengan batuan yang lain kan. Otomatis itu kan berbicara tentang kedalaman satu buah lubang bor menggunakan A dan A1, B dan B1. Nah, itu artinya dia melintasi morfologi atau batuan yang ada di bawah. Nah, seperti itu guys. Jadi kita maunya apa gitu. Nah, bisa saja contoh yang tadi saya jabarkan itu adalah bentuk daripada peta geologi, tapi kalau kita mau buat peta hidrologi bisa juga, atau peta perlindungan lingkungan tentang nanti NDVI. Nah, bisa juga dari kita saja. Nanti aku akan sampai kepada tahap itu untuk menghitung NDVI, membuat video NDVI, lalu membuat peta geologinya, membuat peta hidrologi. Ada juga pengalamanku dalam mendigitize atau membuat rekam jejak terhadap sebuah bencana alam yang pernah terjadi di salah satu provinsi Jawa Barat. Jadi kita turun, kita survei, kita mengambil data apa yang terjadi seperti itu, atau penambangan tanpa izin. Nah, kita bisa melihat daerah dasnya seperti apa, kita bisa membuat daerah subdasnya gimana. Nah, itu nanti kita bisa praktekkan setelah teori-teori ini selesai dan kita akan masuk kepada ilmu aplikasi. Kelima, konversi peta itu kita bisa menggunakan software yang tadi seperti pertama, yaitu kita bisa menggunakan software Mapinfo, ArcGIS, ArcView, Global Mapping dan sebagainya untuk mendigitasi guys. Setelah kita mempunyai software, kita siapkan peta, kita tentukan titik ikat, bisa 4, bisa 2, seperti tadi saya jelaskan. Lalu kita tentukan tema yang akan kita digitasi. Selanjutnya kita gunakan software tadi untuk mendigitasi. Kenapa tidak ada masalah menggunakan software apa aja? Karena dalam prakteknya seumpama PRJ bisa kita konversi ke SHP, SHP kita bisa konversi ke PRJ, PRJ kita bisa konversi ke KMZ dan sebagainya. Jadi tidak ada masalah guys, untuk kita mau menggunakan program apa saja tidak ada masalah karena semua itu bisa dikonversi. Nah, nanti itu ilmu-ilmu lanjutannya guys, kita menguatkan ilmu teori kita dulu. Jadi seperti saya jelaskan tadi, bahwa setelah kita mendigitasi, outputnya itu pasti berupa sebuah peta, dan sebuah peta itu ada penjabarannya. Oleh sebab itu dalam hal ilmu teori itu tidak bisa kita sepelekan, sehingga sebelum kita memulai kepada ilmu praktisnya kita harus memperkuat ilmu teorinya juga sehingga seimbang guys. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Semoga
bermanfaat dan kita akan lanjut lagi di teori yang kedua guys. Oke, terima kasih.